kuatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kesempatan waktunya Bu Dika, Bu Mary. Hari ini sudah meluangkan waktunya untuk kita bertemu. Bagaimana kabarnya Bu Mary, Bu Dika? Alhamdulillah baik, Bu Dika. Mudah-mudahan kita selalu sehat ya Bu ya. Oke, hari ini yang menjadi coachnya adalah Bu Mary dan nanti menjadi coachnya adalah Bu Dika. Jadi setelah ini kita akan nanti melakukan coaching ya Bu Mary, Bu Dika. Kira-kira dari Bu Mary apa saja yang sudah dipersiapkan untuk melakukan coaching hari ini? Untuk melakukan coaching hari ini saya akan melakukan dengan pertanyaan dengan sesuai dengan alur kita, Ibu. Oke, baik Bu Mary. Baik Bu Mary, kompetensi coaching itu apa saja yang Bu Mary ketahui? Kompetensi coaching itu mendengarkan dengan aktif, memberikan pertanyaan berbobot, lalu mendorong untuk memberdayakan coaching. Bu Mary, nanti kira-kira kompetensi mana yang ingin Bu Mary observasi? Di sini saya fokus pada pertanyaan yang berbobot, Ibu Nina. Oke, baik. Kira-kira apa indikator ketercapaian yang ingin Bu Mary lakukan hari ini? Dengan ini saya melakukan pertanyaan terbuka sesuai dengan kebutuhan coaching saya. Oke, baik Bu Mary. Sekarang waktunya Bu Mary dan Bu Dika melakukan coaching. Saya nanti akan melakukan pengamatan. Oke, baik. Selamat pagi Bu Dika. Selamat pagi Bu Mary. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Mary. Jadi Bu Dika, dengan pertemuan kita hari ini kira-kira mengenai apa yang ingin dibicarakan? Begini Bu Mary, sebenarnya ini kan pembicaraan kita ini nggak lepas lah dari peran kita sebagai guru Bu Mary. Jadi kan di kelas ini, saya ini kebetulan ngajar kelas 3 Bu Mary. Kelas 3 dengan 28 murid, 2 diantaranya itu berkebutuhan khusus. Jadi kendala saya selama ini, itu saya kurang bisa mengkondisikan kelas gitu Bu Mary. Contohnya kebiasaan dari murid saya yang berkebutuhan khusus ini tuh belum mandiri dalam buang air besar. Jadi murid-murid lain terganggu, kemudian terjadilah keributan, lalu terjadi jeda pembelajaran yang sangat lama, tidak lancar lah dalam PBM. Kemudian saya rasa saya agak susah mengkondisikan situasi seperti ini Bu Mary. Dengan hal yang terjadi dengan Ibu Dika mempunyai 2 siswa yang berkebutuhan khusus, hal apa yang ingin Ibu Dika capai terhadap anak ini? Yang ingin saya capai, inginnya sih di akhir sesi ini itu saya mau ada solusi gitu, ada ide-ide atau semacamnya yang membuat saya itu nanti bisa lah mengkondisikan kelas seperti idealnya begitu. Dengan ini, dengan siswa yang berkebutuhan khusus yang ada di kelas itu, kira-kira Bu Dika mempunyai hambatan tidak di kelasnya? Misalnya siswa seperti ini, bagaimana terhadap teman-temannya seperti itu? Mempunyai hambatan tidak seperti itu? Kalau hambatan sih ada Bu Mary, karena kebetulan ya Bu Mary mungkin karena ini masih anak-anak, jadi kan kalau ada aja temannya yang nggak berbeda itu mereka tuh susah ya untuk menasehati begitu, karena memang teman ini memang tidak seperti teman-teman lainnya. Jadi ketika kondisinya itu berbeda atau misalnya BAB di celana itu kan menimbulkan bau itu Bu Mary. Jadi kadang mereka itu susah lah mengerti walaupun dinasehati berkali-kali. Nah itulah kendala saya Bu Mary. Jadi susah juga lah untuk mengendalikan situasi seperti ini. Ya, dengan hal yang terjadi seperti ini, dengan anak yang berkebutuhan khusus, apalagi di SD ya Bu Dika ya, dia BAB, kadang-kadang di kelas sudah merasa BAB gitu. Jadi kedepannya Ibu Dika menginginkan anak ini seperti apa? Kalau dari murid yang berkebutuhan khusus ini sih bagaimana ya Bu Mary? Nggak terlalu berharap banyak karena memang kita harus paham begitulah kondisinya. Cuman dari kondisi di kelas ini yang saya harapkan itu memang berjalan dengan lancar lah PBM, kemudian murid-murid itu saling menghargai dan menyadari
Kalau seperti itulah temannya sih gitu. Yang ingin Ibu Dika capai atau kedepannya seperti itu, kira-kira hal yang dibutuhkan, apakah ada orang atau ingin membantu Ibu Dika untuk mencapai hal seperti ini? Selama ini sih saya sudah melibatkan orang tua Bu Mary, karena koordinasi juga tentang anak ini kan, jadi supaya lebih diajar mandiri begitu. Kemudian minta bantuan juga sama guru piket Bu Mary. Iya, dengan melibatkan orang tua, dengan melibatkan guru piket, mudah-mudahan hal ini dengan berarti sudah banyak dukungan dari sekolah, dari rumah gitu ya Bu Dika ya. Iya. Kira-kira membutuhkan waktu beberapa lama kira-kira untuk mencapai dengan tujuan yang Bu Dika jabarkan tadi. Kalau masalah waktu ya itu kalau bisa sih Bu Mary itu dalam waktu dekat, karena kita kan mau ujian semester 2 juga nih Bu Mary. Iya betul sekali. Jadi nanti kalau kondisi seperti ini terus berjalan, jadi nanti siswa murid yang lain jadi ketinggalan pelajaran, kemudian susah lah untuk mengikuti ujian akhir nanti Bu Mary. Jadi saya harap ini kondisi seperti ini atau kondisi idealnya itu apa? Jadi dengan situasi yang sedang Ibu Dika alami di kelas, saya dapat menyimpulkan bahwa Ibu Dika menginginkan adanya pengertian dari temannya bahwa teman saya ini berkebutuhan khusus, saya harus mengerti gitu loh. Iya. Jadi dengan ini Ibu Dika dengan solusi yang Ibu Dika sampaikan tadi, apakah sebelumnya Ibu Dika pernah melakukan dengan tindakan lain? Kalau tindakan sama ini sih belum, memang cuma itu aja yang baru, tapi karena mungkin dalam kondisi seperti itu kita jadi emosi gitu, jadi sebagai guru terkadang ya kita juga manusia biasa. Kemudian yang barusan terpikir itu mungkin bisa lah dengan mengingatkan kembali kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama-sama, kemudian lebih jalin lagi komunikasi dengan orang tua maupun koordinasi dengan guru-guru lain di sekolah. Ya, bagus sekali Bu Dika. Dengan adanya dukungan dari orang tua, guru-guru di kelas, dan pengertian dari teman-temannya, insya Allah pembelajaran berlangsung dengan lancar, pengertian ada rasa peduli anak yang tidak berkebutuhan ini terhadap teman yang 2 orang ini. Mudah-mudahan tercapai dengan hal-hal kedepannya yang ingin Ibu Dika lakukan tadi. Mudah-mudahan dapat terlaksana dengan baik ya Bu Dika ya. Oke Bu Dika, kita sudah sampai pada sesi akhir. Jadi kira-kira 1 minggu lagi kita bertemu lagi ya Bu Dika ya, untuk menanyakan apakah sudah berhasil tindakan yang Ibu Dika lakukan ini. Baik Bu Mary. Ya, baik Bu Dika. Untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Mary, Bu Dika, apresiasi terbesar dari saya hari ini bahwa Bu Dika sama Bu Mary sudah melaksanakannya dengan sangat baik. Semua pertanyaannya, poin-poinnya mengena semuanya ya. Oke, kira-kira Bu Mary, bagaimana indikator yang ketercapai yang sudah Bu Mary lakukan hari ini? Ketercapaiannya saya sudah melaksanakan dengan alur kita, khususnya pada pertanyaan berbobot Ibu Nilam. Oke, tadi saya juga sudah menyimak ya Bu ya, benar yang Ibu sampaikan. Pertanyaan yang Bu Mary berikan kepada Bu Dika itu pertanyaan yang terbuka, sehingga Bu Dika pun dengan nyaman untuk menyampaikan apa yang dirasakan, apa solusi yang sudah dilakukan, sehingga Bu Dika pun sudah memberikan solusi-solusi terbaiknya tadi ya. Oke Bu Mary, ini pertanyaan terakhir dari saya ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Mary kembangkan setelah ini? Setelah tadi saya melakukan dengan pertanyaan berbobot, kedepannya saya akan mengembangkan dengan kompetensi yang lainnya, yang mana itu mendengar dengan aktif, yang kedua memberdayakan coaching itu yang akan saya lakukan kedepannya Ibu Nila. Oke, baik Bu Mary. Mudah-mudahan dengan kompetensi ini akan semakin menggali lagi kemampuan dari coach kita ya Bu Mary ya. Terima kasih waktunya Bu Mary, Bu Dika. Di lain kesempatan kita akan bertemu kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh.